Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Wah, ternyata kabar terbaru, diam-diam Bu Megawati rombak bantengnya. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Jubir resmi PDIP Ahmad Basara. Bu Megawati sebagai ketua umum males nggak kalau misalnya ada kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya bilang Jokowi bukan faktor. Udah nggak ada alasan itu gitu loh. Karena Nggak ada Bu Mega sebab. khawatir dengan Nggak ada lah. nanti adanya soal itu pengkhianatan. nggak ada soal faktor Jokowi lagi, nggak ada ke depan gitu loh. Oke. Gitu. Ini orang hanya muji kalau ada kepentingan. Maunya. Kalau kepentingan tidak ada, dia bisa berkhianat. Hati-hati. Itu kan. Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu? Untuk Pak Jokowi. Menurut saya kabar sukacita. Ya karena dia udah punya ruang gerak yang sangat luas pada hari ini. Sekarang udah nggak punya ikatan formal lagi. Sebetulnya ini waiting game, menurut saya sih. Antara Pak Jokowi yang istilahnya meninggalkan PDI atau PDI meninggalkan Pak Jokowi. Pada akhirnya kan PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. Dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Bebas transfer beliau. Mau kemana, di mana. Pada hari ini PDI Perjuangan udah nggak bisa lagi marah-marah sama Pak Jokowi sebetulnya ya. Udah nggak punya hak lagi marah-marah pada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Mau marah apa lagi? Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu? Sama Pak Jokowi. Oh, kalau kemarin-kemarin masih ada urusan. Masih ada urusan, masih bisa bilang. Dia kan kader kita, dia kan nggak punya KTA. Padahal ini kan begitu dia dipecat. Ya sudah per hari ini dari dipecat nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Pak Jokowi. Oh. Udah bukan kader lagi. Isu-isu juga nggak boleh. Cuman Dipisui. orang bilang apa urusan lu kan gitu kan? Udah kalian udah pecat kok. Makanya kan Pak Jokowi mengatakan biar waktu yang membuktikan. Melihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 pasti membuat para pembencinya semakin panas. Gimana tidak? Sudah berupaya gimana caranya mengadu domba mereka, memisahkan mereka, tetapi yang ada mereka semakin lengket dan semakin sulit untuk dipisahkan. Yang satu adalah orang yang pernah dikhianati oleh partai ini di perjanjian batu tulis. Yang satu adalah orang yang saat ini sedang diserang terus sama partai ini. Padahal kalau tanpa sosok Jokowi, partai ini tidak mungkin bisa berkuasa di Indonesia selama 10 tahun. Buktinya kemarin, cuma 16% tanpa sosok Jokowi. Tapi justru saat ini, merekalah yang paling getol memisahkan Prabowo dan Jokowi. Berusaha gimana caranya mengadu domba mereka berdua. Yang bener aja. Panas ya. Kipas sayang, kipas yang kencang. Mas Guntur Romli, besok kita ketemu di kantor KPK. Anda selaku mewakili mungkin massa atau masyarakat atau pendukung Mas Hasto, saya akan mewakili datang sebagai masyarakat yang mendukung KPK. Nanti kita ketemu Mas Guntur di sana. Kita jabat tangan, kita salaman, kita nanti buat kesepakatan ya. Kita untuk Sumpah Pocong diagendakan disaksikan oleh media. Saudara Guntur Romli menyampaikan bahwa saya Sudarsono yang kemarin tanggal 17 Februari melakukan sujud syukur di depan kantor KPK dan mengirimkan karangan bunga ke KPK untuk mendukung KPK memproses hukum Hasto, itu adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Pernyataan Guntur Romli itu sungguh menyesatkan. Amin. Pengkhianatan itu apa? Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan. Kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Ya, maksudnya mungkin dalam NU itu harus ada tabayun. Kenapa sih, Mas? Ya kan maksudnya mungkin Pak Jokowi itu kader partai, harusnya tegak lurus sama keputusan partai. Ini kadang-kadang masih ngubar aja, lu bandel banget sih, Ri. Enggak benar, begitu kan ya? Maksudnya begitu enggak? Kalau udah jadi anggota partai, kader partai itu ya katanya kan harus tegak lurus keputusan partai. Tegak lurusnya yang mana? Ya keputusan partai kan nggak mendukung calon lain. Gini ya, harus pahamin. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu clear. Harus kurang kita gandangin lagi. Jokowi gitu itulah
Karena Itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada 2014 catatannya. itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Pdi dong. Perjuangan nggak ada Berkhianat beruntungnya ya. Harusnya, Kalau gitu harusnya, berkhianat. Nggak, kalau bicara kita itu mau kan. koreksi pengkhianatan ini Nggak, harus tertulis loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, ya itu memang Pak Prabowo atau Kok keren mereka. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah dibolak-balik banget gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Masa karena integritas Jokowi partai itu ada lebih kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong. Keliru, Berarti begitu Bung kuatnya Noel. Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Ya gimana? Jokowi itulah yang 2014 batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh gimana Sejarah. Gimana kita mau diskusi tentang sejarah tapi lupa. Ketemu sama Samsul, abang salaman apa? Iya, sebagai tugas pemerintahan ya wajib. Iya. Jadi kalau wapres datang ke nggak jemput ke airport ya? Wajib. Abang Kita kalau kan fair dong. Iya, Mas Gibran datang nanti abang akan bang Ya, samperin. wajib kita sambut, Pak. Kalau nanti Ya, di sebagai- retret Mas Gibran juga ngasih materi, abang Ya kita Iya. yang mendengarkan, abang akan menyimak. akan interupsi atau enggak bang? Nah, kalau di Ini seru nih. Kalau lagi retreat, Iya. ya apa yang diinterupsi kan? Ya, paling kan kita menyimak. Catat. Catat, men. Ya, kalau ada bang, pas wapres di retretan dia lihat, ada sahabat saya, Bang Masinton Samsul El Samsul. Masinton bin Samsul ini, Ketum Samsul Indonesia. Ketum Samsul. Kalau dikasih kesempatan, abang mau nanya atau berpendapat apa sama Mas Gibran nanti di forum itu? Tergantung temannya. Iya. Ini maaf, tema bahasannya apa kan nggak bisa keluar dari konteks tema itu, Pak. Kecuali pertanyaan bebas. Kalau soal dinas politik temanya apa? Ya nggak dibahas di situ, Om. Jadi emang paling kan tentang tugas-tugas pemerintahan, program pemerintah pusat, ke daerah. Malah sekarang Megawati dengar-dengar kabar sudah ancang-ancang mencari penggantinya si Hasto. Padahal kemarin waktu Hasto ditangkap, apa katanya? Juru bicara, bukan juru bicara sih, tapi dikatakan elit PDIP mengatakan bahwasanya kita tetap satu komando, tidak ada mencari pengganti Hasto. Komando dipimpin langsung sama Ibu Ketum. Rupanya berseliweranlah kabar tadi, ada dua calonnya. Yang pertama Ahmad Barasa, yang satu lagi Roni Talapesi, pengacaranya. Aduh. Secepat itu ya, Tok. Mereka melupakanmu. Padahal selama ini kau yang teriak-teriak demokrasi, supremasi hukum, berbuat untuk rakyat. Dan tahu kalian, pasca penangkapannya si Hasto, kalian masih dengar nggak suaranya Deddy Sitorus? Dengar, tapi pelan. Kalian masih dengar nggak suaranya Diana Pitupulu? Dengar, tapi sayup-sayup. Masih dengar nggak suaranya Guntur Romli? Yang mengatakan katanya penangkapannya Hasto ini adalah pengalihan isu. Masih ingat aku yang dibilangnya kemarin? Oh, pemeriksaan KPK terhadap penggeledahan KPK terhadap rumahnya Hasto itu adalah pengalihan isu dari Osisi Arfi. Guntur Romli, wak gondrong. Gimana kabarmu? Aman muncungmu itu? Kalau ngomong boleh menghibur diri, tapi jangan kelewat batas. Tahu nggak kalian suaranya nih kemana? Nggak kedengaran. Mana? Kok nggak nongol lagi di TV?
Begitu juga itu siapa namanya si Aryo Seno, juru bicara PDIP, juru bicara PDIP. Mana suaranya Aryo Seno? Tahu ndak kalian? Ku bilang sama kalian, ini ku jamin sama kalian ya. Ya pasca ditangkapnya si Hasto, orang ini bakalan hilang satu-satu. Karena apa? Karena ini gandengan si Hasto semua ini. Coba sekarang biar tahu kalian, yang tampil di permukaan, yang tampil kemana-mana sekarang Puan Maharani. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.